Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan ngomongin Brodo S Nova Venture. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya kelihatan mewah ya. Dikasih warna dominan hitam yang doff. Terus di bagian tengahnya ini ada glossy logo Brodo dan tulisan Brodonya dikasih warna gold. Lanjut ke bagian sini, ada tulisan Brodo. Di bagian bawah ada tulisan Live Epic. Di bagian sininya ada informasinya ya, mereknya, terus sosial medianya, dan juga lokasi offline store-nya. Lanjut ke sisi sininya, logo Brodo doang. Lanjut ke sininya, di sini ada label size-nya. Ini nama sepatunya, di sini ada gambar siluet sepatunya, dan di sini ada ukurannya. Saya pakai ukuran 42 dan ini true to size buat saya. Sekarang kita buka. Dia bukanya di slide gini ya, jadi nggak kayak pada umumnya yang dibuka ke atas, ini ditarik ke samping. Di dalamnya kertas minyaknya polos gini, terus kita dapat tali tambahan yang polos, dan kita juga dapat stiker Brodo. Dan untuk sisi dalam kardusnya dia warna coklat kardus gini aja ya. Sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita ngomongin siluetnya. Siluetnya ini pakai siluet punyanya sepatu Brodo S Nova, cuma dengan desain yang mengarah ke outdoor. Untuk upper, dia kombinasi antara mesh dan nubuck, jadi berasa mewah ya. Nubucknya keset-keset gini, dan juga dari segi warnanya juga mewah ya, jadi dominan warna coklat dipadukan dengan hitam. Untuk toolboxnya seperti ini, dia di antara meshnya ini ada kayak rubber gitu ya buat strukturnya. Terus untuk bagian tengahnya seperti ini, di sini ada logo Brodonya ya, yang paruh ayam itu. Terus bagian belakangnya seperti ini, dan untuk heel counternya dipencet-pencet lumayan keras, bagus buat kestabilan. Untuk sisi paling belakangnya seperti ini, bawahnya mesh, atasnya nubuck, dan di sini ada emboss logo Brodo warna gold. Untuk sisi dalam seperti ini, mirip dengan sisi luarnya. Untuk fitting uppernya saya ngerasa true to size, tidak sempit sih, tapi mungkin untuk kaki lebar tetap perlu pertimbangkan buat upsize. Lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya ini pakai bahan nubuck, ada panel sendiri ya di bagian uppernya sini. Terus dia paling ujung sini ada dua yang pakai bahan metal, jadi nambah kesan mewah dari uppernya. Untuk tali sepatunya seperti ini. Tali sepatunya saya suka ya, dia ada aksen goldnya juga, jadi nggak polos-polos banget. Kalau kalian mau polos bisa pakai tadi tali tambahan yang diberikan oleh Brodo. Dan untuk panjang agak kepanjangan sih, tapi menurut saya masih oke. Dan dia talinya bentuknya yang bulat ya, seperti ini. Lanjut ke bagian tang ya. Tangnya dari bahan mesh. Untuk di tengah sini ada panel nubucknya ya, dengan logo Brodo juga warna gold. Dan untuk di tengahnya sini dia ada loophole-nya ya, buat menjaga supaya tangnya nggak lari kemana-mana. Terus untuk tangnya ini juga dipencet-pencet ini lumayan empuk, jadi paddingnya lumayan banyak. Lanjut ke bagian collarnya. Collarnya juga pakai bahan mesh, dan meshnya ini cukup lembut, jadi kena kaki langsung pun masih oke. Bukan yang lembut banget, tapi masih tergolong lembut. Terus untuk paddingnya, untuk bagian samping dan bagian belakangnya lumayan banyak. Jadi soal kenyamanan upper, menurut saya uppernya ini tergolong nyaman. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya bisa dicabut seperti ini. Dominan warna hitam dengan tulisan Brodo warna gold. Dan ini bahannya keset ya. Terus dari samping seperti ini. Bagian arc-nya kelihatannya naik. Bahkan keseluruhan dari tengah ke belakangnya kelihatan signifikan banget ya. Naik ke atas dibandingkan bagian atasnya bagian depannya yang cenderung rata. Terus bagian bawahnya seperti ini.
Dia bolong-bolong heksagonal. Terus untuk ditekan-tekan, dia ini lumayan bouncy, jadi pas ditekan itu dia langsung balik lagi ke posisi semula. Oke. A few moments later. Lanjut ke bagian midsole. Midsole-nya seperti ini ya. Nggak begitu tinggi sih. Dan dari depan ke belakang ini tingginya agak mirip, cuma yang bagian belakang aja ada jendolannya sedikit. Terus dari desainnya seperti ini, ada guratan banyak gini di bagian bawahnya. Terus bagian belakangnya seperti ini. Dan sisi paling belakangnya seperti ini. Dan bagian dalamnya seperti ini. Lalu untuk outsole-nya ini hampir mengcover seluruh bagian bawahnya ya. Dan dia dibandingkan dengan Brodo S Nova yang biasa, kayaknya rubbernya ada tambahan. Jadi terasa lebih berat. Cuma ya mungkin karena ini tipenya outdoor, dia perlu traksi yang lebih bagus. Tapi overall saya pakai di tempat kering, aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Terus di bagian belakangnya sini dia ada kayak cekokan agak dalam gitu ya. Ini biasanya buat ngurangin bobot sepatu. Oke. Terus bagaimana rasa pakainya? Rasa pakainya sepatu ini menurut saya oke-oke aja. Bukan yang nyaman banget, bukan juga yang keras gitu ya. Jadi dari segi midsole menurut saya midsole-nya oke-oke aja. Jadi dia bukan yang empuk kayak sepatu lari, tapi bukan yang keras banget kayak sepatu casual pada umumnya. Dan menurut saya kenyamanan dari sepatu ini lebih ditunjang oleh pertama uppernya, yang kedua itu adalah dari insole-nya. Jadi seperti yang tadi kita lihat ya, insole-nya itu tebal banget, terutama di bagian tengah ke belakangnya. Dan dia itu modelnya agak bouncy gitu, jadi kalau dipakai jalan itu enak, kayak dia ada sensasi ngebantu kita ketika jalan. Cuma masalahnya itu ketika berdiri lama kan kayak kaki kita nungging banget gitu ya. Ya itu agak mengganggu sih. Cuma menurut saya yang S Nova Venture ini lebih mending dibandingkan S Nova yang biasa. Kalau yang S Nova biasa, teman-teman bisa lihat videonya pernah saya bikin, ya itu berasa ya lebih kurang nyaman lagi buat berdiri lama. Cuma kalau yang ini masih lebih mendingan lah. Mungkin karena ada pengaruh dari outsole-nya ya. Outsole-nya kan tebal nih. Mungkin itu pengaruh juga buat rasa dari insole-nya. Lalu bagaimana kesimpulannya? Sepatu ini tuh harganya sekitar 600.000. Dan menurut saya dari segi desain sepatu ini cakep banget. Jadi kesan mewahnya itu dapat banget. Pertama dari segi warnanya, dia milih warna yang kalem. Terus ada aksen gold dan juga tambahan metal ini bikin kayak sepatu ini mewah gitu. Jadi secara desain saya suka. Dan dari segi kenyamanan uppernya pun saya juga suka. Karena seperti yang tadi saya bilang, dia tuh empuk-empuk ya. Terus di sini juga pakai mesh. Jadi ya enak aja gitu dari segi uppernya. Dan dari segi kenyamanan, seperti yang tadi saya bilang, nyamannya itu standar aja. Bukan yang nyaman banget, tapi bukan juga yang keras. Ya dia lebih ditunjang dari insole-nya. Dan kalau saya boleh milih sih, mendingan insole-nya jangan terlalu tebal gitu ya bagian belakangnya, karena perbedaannya terlalu signifikan dengan bagian depannya. Cuma overall sih kalau teman-teman mau pakai ini buat casual dan tentu buat outdoor ya, karena memang ini sepatu outdoor, menurut saya ini sepatu yang cukup oke, terutama dari desainnya. Dan kalau saya disuruh milih antara Brodo S Nova Venture ini dengan Brodo S Nova yang biasa, saya lebih milih ini sih, karena dari desainnya lebih mewah dan dari segi berdiri lamanya ini lebih mending dibandingkan dengan S Nova yang biasa. Mungkin segitu aja pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru ataupun bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.